sebuah peluang pembuka yang luar biasa. Starting awal, style kencang para pemain Indonesia. Satu tembakan on target. Sihir Sintayong masih berlanjut. Roberto Mancini terancam. Langkah tak terduga diambil oleh Graham Arnold. Pelatih berusia 61 tahun itu memutuskan untuk mundur dari tim nasional Australia. Menurut informasi yang disampaikan pihak federasi, Arnold mundur pasca hasil imbang tanpa gol melawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola Australia mulai mencari pelatih baru menjelang kualifikasi Piala Dunia. Keputusan Graham Arnold itu mundur dari Australia tentu tidak mengejutkan bagi supporter Socceroos. Pasca hasil imbang melawan Indonesia, Arnold memang didesak untuk mundur sebagai pelatih. Tidak ada identitas taktik, tidak ada yang berubah. Sudah waktunya dia angkat kaki, tulis supporter Australia. Hasil ini sungguh memalukan. Timnas Australia sedang memasuki fase krisis. Sebelum mundur, pelatih Australia itu terbilang punya catatan cukup apik. Dari 10 pertandingan terakhir sebelum ditahan imbang tanpa gol Indonesia, Australia hanya kalah 2 kali, 1 kali imbang dan 7 kali menang, termasuk menghancurkan tim Garuda 4-0 pada 28 Januari 2024. Mengutip dari catatan Transfermarkt, Graham Arnold mempunyai catatan 55 pertandingan dengan 35 kali kemenangan, 7 kali imbang, dan 13 kali kalah. Dari pertandingan itu, Australia kebobolan 43 gol, mencetak 114 gol ke gawang lawan, termasuk statistik yang cukup mentereng. Namun, tekanan besar mulai dirasakan Arnold sebelum ditahan imbang tanpa gol oleh pasukan Sintayong saat babak perempat final Piala AFC. Selain itu, Arnold memang mampu membawa Australia menang, namun melawan tim-tim kecil seperti Bangladesh dan Palestina. Hingga Australia dikalahkan 1-0 oleh Bahrain. Setelah dilanjutkan tahan-tahan imbang oleh timnas di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Graham Arnold pun akhirnya memutuskan untuk mundur. Bagaimanakah dengan nasib Roberto Mancini? Kondisi sama juga dialami oleh pelatih itu pasca ditahan imbang 1-1 oleh anak asuh Sintayong, timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Hasil imbang ini membuat fans Arab Saudi mendesak pihak Federasi Arab Saudi memecat Roberto Mancini. Menarik untuk ditunggu, apakah Roberto Mancini akan diikuti jejak Graham Arnold, yaitu akan mundur sebagai pelatih Arab Saudi karena pesimis dan putus asa ditahan imbang oleh skuad asuhan Sintayong. Kabar kedua, striker berlabel timnas Indonesia Hoki Caraka tampil apik ketika membela PSSS Sleman melawan Arema FC dalam lanjutan BRI Liga 1. PSSS Sleman berhasil menang dengan skor 3-1 atas Arema FC. Hoki Caraka muncul sebagai pahlawan tim berjuluk Super Elang Jawa. Pemain asal Gunung Kidul ini berhasil mencetak gol 2 kali atau brace yang dilengkapi oleh Phil Ofosu Ayeh. Sedangkan Singo Eden hanya bisa membalasnya dari penalti Charles Lokolingoi. Performa gemilang Hoki Caraka ini menunjukkan dirinya adalah pemain potensial untuk timnas Indonesia. Apalagi usianya masih 20 tahun dan rutin dapat panggilan dari Sintayong. Bukan hanya itu, keganasan Hoki ini membuat efek kehadiran pelatih baru timnas Indonesia semakin terasa, yaitu Yum Kin Hun. Nyatanya, striker Garuda ini bisa membuka keran gol. Sebelumnya, Sintayong merekrut asisten baru yang bernama Yum Kin Hun itu. Ia tugaskan untuk mengasah kemampuan striker tim merah putih. Hasilnya terasa sepulang dari timnas Indonesia. Ramadan Sananta akhirnya mencetak gol untuk Persis Solo. Kini giliran Hoki Caraka yang menunjukkan kualitasnya. Ia memborong 2 gol, salah satunya lewat tendangan terukur ke pojok gawang. Adapun timnas Indonesia akan berkumpul pada Oktober 2024. Skuad Garuda segera melakoni 2 pertandingan tandang menghadapi Bahrain dan Cina. Posisi yang dimainkan Eliano di skuad Garuda. Eliano sendiri bergabung untuk timnas. Eliano sendiri baru saja mendapatkan status WNI. Sebelumnya, Eliano dan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia lain, yakni Misliger, sempat mengambil sumpah WNI di Belanda. Posisi yang pertama ialah fullback kanan.
Fullback kanan merupakan posisi asli dari Eliano. Pemain kelahiran 23 Oktober 2000 itu bermain di posisi tersebut bersama klubnya PIC Zoli. Timnas Indonesia sebenarnya punya stok cukup melimpah untuk fullback kanan. Eliano nantinya akan bersaing dengan nama-nama lain seperti Asnawi Mangku Alam hingga Sandy Walsh. 2. Gelandang. Posisi lain yang bisa dimainkan Eliano adalah gelandang serang. Eliano beberapa kali ditempatkan pada posisi ini untuk membantu lini serang tim Indonesia. Sementara itu, di lini tengah, timnas Indonesia saat ini memiliki nama top seperti Tom Haye, Nathan Joaon, hingga Ivar Jenner. 3. Winger kiri. Posisi akhir ialah yang bisa dimainkan Eliano adalah winger kiri. Karakter beberapa main cepat untuk membuat Eliano beberapa kali dipercaya untuk mengisi posisi ini. Kehadiran Eliano ini membuat Sintayong memiliki opsi lain di lini serang. Eliano akan bersaing dengan nama-nama lain seperti Ragnar Oratmangun dan Witan Sulaiman. Kabar keempat, Mauro Gistra mengatakan saat ini PSSI sedang mengecek semua dokumen yang ada untuk nantinya dilakukan naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Gistra mengungkapkan dirinya tinggal menunggu lampu hijau dari PSSI untuk bisa terbang ke Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum kalau Mauro menjadi nama yang saat ini sedang diincar oleh PSSI. Pemain berusia 19 tahun itu dirasa akan menjadi sosok yang tepat karena berposisi sebagai striker. Kita tahu kalau Sintayong saat ini sedang mencari sosok striker. Terkait proses perkembangannya, Mauro menyampaikan bahwa semua dokumennya saat ini sedang diperiksa oleh PSSI. Striker FC Volendam itu juga tidak tahu pasti kelanjutannya seperti apa. Namun dia sangat yakin akan segera diperkenalkan sebagai pemain calon naturalisasi timnas Indonesia. Ia tentu sudah ada kontak dengan mereka PSSI dan juga Fardi Bahdim. Dan saya juga, saat ini mereka lagi diperiksa semua dokumen, ucap Mauro Gistra. Mauro Gistra sejatinya bisa berharap semua prosesnya bisa cepat selesai. Namun, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu karena semua keputusan ada di tangan PSSI. Gistra memiliki garis keturunan Indonesia yang sangat jelas. Dia merupakan pemain kelahiran Zaandam, Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Pihak ayahnya yang merupakan orang Bandung. Sementara PSSI sedang mempercepat proses naturalisasi Misligers dan Eliano Renders. Prosesnya pun kini tinggal menunggu terbitnya kepres atau keputusan Presiden. Dan Presiden Joko Widodo melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Mereka nantinya bisa mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, Belanda. Pelatih Indonesia Sintayong mengakui tak sabar menangani Misligers dan Eliano. Apalagi Sintayong merasa kedua calon itu sudah menyatu dengan timnas Indonesia usai sempat berlatih bersama beberapa waktu yang lalu. Saat ini Misligers dan Eliano hanya tinggal menunggu terbitnya keputusan Presiden. Pasalnya Misligers sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Setelah itu, Kemenkumham akan melantik Misligers dan Eliano sebagai WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Den Haag. Kabarnya dilakukan pada 23 September mendatang. Ya, saya berharap ini akan terjadi. Kita tunggu dan lihat nanti. Harap Sintayong bisa menyaksikan pertandingan Persib dan Port FC di Stadion Jalak Harupat. Pelatih Korea Selatan itu mengaku sudah antusias dengan kehadiran dua pemain tersebut, sehingga timnas Indonesia akan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka sudah menyatu dengan pemain yang lain. Sintayong membenarkan proses naturalisasi ini ramai diperbincangkan di publik, terutama di media sosial. Kendati demikian, Sintayong menegaskan tidak sembarang menaturalisasi pemain. Ia hanya ingin para pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Indonesia. Diketahui Eliano dan Misligers bermain di Eredivisie atau Liga Kasta tertinggi Liga Belanda. Ia beroperasi sebagai bek kanan atau kiri. Eliano yang kini berusia 23 tahun itu memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Sementara Misligers merupakan pemain yang beroperasi sebagai bek tengah.
Pemain itu saat ini membela FC20 dari divisi ini, memiliki darah Indonesia dari ibu yang berasal dari Sulawesi Utara.